hadis tentang qada ini hadisnya sahih ya. Man nasiya as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ketika barang siapa yang lupa meninggalkan sholat, kelalen tidak sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha. Kerjakanlah sholat itu ketika kamu ingat. Yang lupa saja harus diqadha, apalagi yang sengaja. Secara aturan fikih ya, sholat yang ditinggalkan itu wajib untuk diqadha, sholat yang salah dikerjakan juga wajib untuk diqadha. Secara aturan fikih seperti itu. Jadi mengqadha sholat itu hukumnya wajib, satu bagi orang yang jelas-jelas meninggalkan sholat, yang kedua adalah sholat yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan fikih yang ada. Aturan fikihnya seperti itu. Jadi secara hukum tetap harus diqadha ya. Sholat yang salah dalam mengerjakannya ya. Aturan hukumnya seperti itu. Ini memang dilematis ya. Makanya pelajaran yang berharga bagi kita ya. Bagaimana kita itu harus segera memahami dengan benar sholat ini, dan juga bagaimana anak-anak kita itu tidak mengalami hal yang sama seperti kita. Bagaimana dia sedini mungkin itu sholatnya benar, itu bagaimana, itu harus terus kita usahakan biar tidak mengalami kesalahan, karena kalau salah dalam mengerjakan sholat maka bagaimanapun juga tetap wajib untuk diqadha. Jadi sholat yang ditinggalkan wajib untuk diqadha, sholat yang salah dalam mengerjakan itu juga wajib untuk diqadha. Karena mengerjakan dengan salah itu sama dengan tidak mengerjakan. Apakah tidak ada pemakluman kalau dia itu tidak tahu? Masalahnya tidak mau belajar itu loh. Kecuali kalau memang tinggal di tempat yang sangat jauh dari ulama, di tengah hutan, di pulau yang terpencil, yang tidak mungkin dijangkau. Tahu-tahu dia, oh kok salah ternyata yang dilakukan. Karena memang tidak ada belajar. Tidak ada tempat untuk belajar dan dia tidak bisa untuk belajar. Itu namanya darurat ya. Tapi kalau orang itu sebenarnya ada kesempatan untuk belajar, hanya karena malas belajar ya, menganggap itu hal yang tidak penting, kok terjadi kesalahan, maka resikonya dia wajib untuk menggantikan apa yang salah tadi. Dalam aturan fikihnya, setiap orang yang salah dalam mengerjakan sholat, dia wajib untuk mengulang sholatnya. Contohnya misalkan ada orang yang sholat dengan adanya najis. Setelah selesai sholat dia tahu, oh ternyata ada najis. Apakah bisa dikatakan sudah sholat, berarti saya tidak perlu mengulang? Tidak bisa. Karena tadi kamu sholat ada najisnya misalkan, ya harus mengulang sholat lagi karena sholatnya batal. Kita setelah sholat misalkan tahu kok ternyata sarung kita itu sobek. Tadi kita tidak tahu. Setelah sholat kita tahu, wah ini tadi sarung yang saya pakai sholat, posisi sobeknya di bagian aurat, maka kita wajib mengulang sholat. Sama dengan itu. Wah tadi kemarin saya sholat itu bacaan Fatihahnya kok tidak pas, itu wajib diulang sholatnya. Ini yang repot. Makanya saya katakan ya, ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting ya. Insya Allah kalau kita sadar pentingnya ilmu ya, kita akan selalu ingin belajar dan takut kalau salah ya. Kalau salah gimana, akhirnya timbul rasa takut, akhirnya termotivasi untuk selalu belajar. Caranya untuk mengqadha yang gimana kan? Jelas. Nggih. Yang penting jangan begini nggih, jenengan umroh di sana kemudian di sana sholat hanya 2 rakaat sama dengan 1 rakaat sama 1000 rakaat kan, atau 100.000 rakaat. Ada orang yang seperti itu prinsipnya. Saya mau umroh apa? Mau qadha sholat. Karena sholat 1 rakaat sama dengan 1000 atau 100.000 rakaat. Di Masjidil Haram itu dipakai, tidak bisa. Jadi qadha itu ya harus sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Tidak bisa kemudian dipakai apa jenenge cara seperti itu, atau kita ngambil enaknya, itu tidak bisa. Namun caranya untuk qadha itu waktu kapan pun bisa. Berarti tidak ada qadha yang harus di waktu yang sama, tidak ada. Kita misalkan meninggalkan sholat subuh, bukan berarti kita harus mengerjakan di waktu subuh yang akan datang, tidak. Waktu kapan pun bisa. Jadi namanya qadha itu rakaatnya sama, niatnya sama, hanya bedanya waktunya tidak sama. Kalau subuh itu mana kebablasan tidak sampai sholat subuh itu? Jadi qadha di waktu itu. Iya, wajib diqadha. Qadhanya tertentu jamnya, Bang. Tidak ada.
Nanti jamnya terserah kapan saja boleh, asalkan tidak dikurangi rekaatnya. Ya. Kalau bisa secepat mungkin. Kalau kita punya hutang itu segera kita bayar. Mumpung rong kedisian mati kan ngoten to. Hutang, soalnya hutang. Apa yang Asarnya duhur, asar misalnya. bisa digabung satu bisa. Digabung satu. Nggih, jenengan Sama asar. jenengan lakukan sholat duhur sebelum duhur itu bisa. Kalau qadha itu bisa. Jenengan jam 7 misalkan maraton sholat sampai jam 12, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampean kerjakan semua boleh. Karena tidak punya waktu. Sholat qadha itu tidak punya waktu. Yang penting niatnya tetap sholat duhur ya sholat duhur, asar ya asar, jumlah rakaatnya juga sama. Hadis tentang qadha ini hadisnya sahih. Man nasiya as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ketika barang siapa yang lupa meninggalkan sholat, kelalen tidak sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha. Kerjakanlah sholat itu ketika kamu ingat. Yang lupa saja harus diqadha, apalagi yang sengaja. Jangan seperti pendapat sebagian orang sing wajib qadha kan sing lali tok. Lek sengaja kan ora. Hadisnya orang yang sing ngomong sengaja. Ini kan pemahaman yang salah. Wong selagi kelalen nae wajib diqadha. Apane lek sengaja memang ditinggalno. Pemahamannya kan ya Pas di jalan. Nggih, makanya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih hidup. Ini syukur betul. Karena kalau sudah mati, tahunya kok setelah mati. Kita mau berbuat apa coba? Walaupun ketika kita tahu masih hidup ini kita punya beban, kita anggap jangan beban. Saya seringkali mengatakan ke teman-teman, ini justru nikmat. Allah ngasih tahu sebelum mati. Coba bayangkan kalau tahunya setelah mati. Ini sudah tidak ada gunanya kalau tahunya setelah mati. Kalau tahunya sebelum mati masih bisa memperbaiki walaupun terasa berat. Agar tidak terasa berat, yang kita bayangkan itu lebih ringan ini daripada saya harus disiksa. Gara-gara saya meninggalkan sholat, saya harus masuk ke neraka, kan saya akan sakit nanti kan, saya akan mendapatkan siksaan kan berat. Lebih baik ya saya qadha sesuai dengan yang mampu saya lakukan. Ngoten nggih. Sudah isya nggih. Kiranya cukup. Nggih, pertemuan kita pada malam hari ini nggih. Semangat untuk terus belajar nggih. Monggo. Itu kan kita nggak tahu. Nggih. Sholat kita yang lupa-lupa. Nggih, nggih, Kalau nggih. kita qadha itu Nggih. apa? Kita bayar itu otomatis Nggih. dari awal apa gimana itu? Nggih, diperkirakan mulai dari balik. Tahun berapa saya? Ya, mulai dari balik ya. Jadi diperkirakan mulai dari balik. Ini memang pertanyaan yang bukan baru. Ya, sudah banyak yang bertanya seperti itu dan sudah ada jawabannya. Yang penting kita kira-kira. Nggih, nggih. Saya kan dulu sholat istilahnya. Nggih. Nah, tahun-tahun ini kan istiqomah. Nggih. Kemarin nggak sholat Sebelumnya itu. subuh. Nggak sempat sholat subuh. Terus kalau kita qadha ini kita bayar yang subuh ini apa yang lalu? Subuh ini kita bayar, subuh-subuh yang lalu juga. Setelah kita qadha hari ini, Nggih. bayaran kita ini apa untuk yang lalu apa untuk yang hari ini gitu? Ya kita niatnya untuk yang mana? Kalau kita niatkan untuk yang hari ini ya yang hari ini. Ya. Tergantung tujuan kita untuk yang mana. Ya. Kan, ya. Kalau menurut saya, nggih, yang barusan ini yang kita prioritaskan, nggih. Artinya memang kita niatkan untuk yang ini dan yang dulu-dulu juga kita lakukan. Kalau ini tidak kita dahulukan nanti kelalen lagi. Nggih, kelalen lagi nggih. Kita akan kelupaan. Saya kira kalau kita qadha Yang otomatis dulu. dari yang awal sebenarnya dulu. Yang 30 Enggak harus seperti itu. Yang bagian manapun boleh gitu loh. Yang bagian manapun boleh. Maksudnya niat kita kan nggak tahu Nggih. kita qadha itu. Nah, iya kan kita niat yang tadi kan gitu kan bisa kan. Kalau Iya. yang dulu niatnya gimana? Kita qadha Ya, dulu. iya, dalam hati kita kan sudah mengatakan yang dulu walaupun tak kita katakan. Nggak tahu waktunya itu. Ya. Lah nggih. Lupa. Nanti yang penting jumlahnya. Kalau masalah waktu itu kan enggak harus, masalah jumlahnya. Jumlahnya ini yang Ya, jumlahnya kita perkirakan, kita baliknya berapa tahun, kemudian kira-kira berapa tahun yang belum kita lakukan. Kita anggap, saya itu berkali begini nih, saya sampaikan itu. Kita anggap itulah cara kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah. Dan niatkan seperti itu. Bisa jadi kita punya persoalan yang sangat berat, yang menjadi penyebabnya ya ini.
solusinya ya seperti ini. Kita niatkan seperti itu. Pokoknya apa-apa itu, ini prinsip saya hidup ya. Apa-apa yang terjadi yang buruk itu saya anggap karena dosa saya lakukan. Sehingga saya harus lebih meningkatkan ibadah, harus menjauhi perbuatan yang maksiat, ya termasuk harus mengqadha salat yang saya tinggalkan. Lek ngoten niate ndak berat ngoten lho, karena ada sesuatu yang kita inginkan untuk bisa kita dapatkan. Sudah ini. Ya, karena memang aturannya seperti itu, nggih. 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 Nggih, cukup sekian, nggih. Nggih, nggih. Cukup sekian, nggih, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.